Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional untuk 10 tokoh termasuk Gus Dur, Marsina, hingga Soeharto. Presiden Prabowo memberi rehabilitasi untuk 2 guru Luwu Utara untuk memulihkan hak dan martabat keduanya. Bersama Raja Yordania, Presiden Prabowo menegaskan kembali solidaritas Indonesia untuk Palestina. Inilah catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selengkapnya bersama saya Rama Pamungkas dan Rizky Rian Saputra. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Minggu 9 November 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara ziarah nasional dan renungan suci dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pada Minggu tengah malam. Saat upacara, Prabowo melakukan peletakan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur membela bangsa. Karangan bunga bertulis pahlawan teladanku, terus bergerak, melanjutkan perjuangan. Selanjutnya Presiden memimpin prosesi mengheningkan cipta. Dalam suasana hening yang hikmat, Prabowo menyampaikan pesan renungan yang menegaskan kembali makna perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Ia juga menegaskan kembali nilai historis Hari Pahlawan yang bersumber dari keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1945. Prabowo mengingatkan bangsa Indonesia untuk selalu mengingat jasa para pahlawan. Prosesi renungan suci berlangsung tenang dan penuh penghormatan. Para peserta termasuk pejabat negara anggota Kabinet Merah Putih, perwira tinggi TNI Polri menundukkan kepala dalam keheningan, mengenang perjuangan yang menjadi pondasi kemerdekaan Indonesia. Marilah kita mengenang arwah dan jasa para pahlawan yang telah gugur membela kemerdekaan, kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Khususnya mereka-mereka yang gugur dalam perlawanan terhadap kekuatan asing yang mendukung penjajahan kembali bangsa Indonesia oleh bangsa asing. Pada tahun 1945, 10 November, para pahlawan telah dengan berani melawan kekuatan asing yang begitu besar, terutama kekuatan Inggris, pemenang Perang Dunia Kedua. Dengan perlawanan pengorbanan yang begitu besar, mereka telah mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Janganlah kita sekali-sekali melupakan jasa mereka, kepahlawanan mereka. Mengheningkan cipta, mulai. Hormat, senjata! Kak! Senin 10 November 2025, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di Istana Negara. Pemberian penganugerahan gelar pahlawan nasional berdasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116/TK/ tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 6 November 2025. Secara resmi, Prabowo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 orang tokoh nasional, yakni almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid dari Provinsi Jawa Timur, almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah,
almarhumah Marsinah dari Provinsi Jawa Timur, almarhum Profesor Dr. Mohtar Kusuma Atmaja dari Provinsi Jawa Barat, almarhumah Hajah Rahma El Yunusia dari Provinsi Sumatera Barat, almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Saro Edi Wibowo dari Provinsi Jawa Tengah, almarhum Sultan Muhammad Salahuddin dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, almarhum Saikona Muhammad Khalil dari Provinsi Jawa Timur, almarhum Tuan Don Dahaim Saragi dari Provinsi Sumatera Utara, dan almarhum Zainal Abidin Shah dari Provinsi Maluku Utara. Adapun Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan telah memberikan pertimbangan pengusulan penganugerahan gelar tersebut. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan berpedoman pada pasal 26 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa Indonesia, yang telah memberi segala-galanya agar kita bisa hidup merdeka dan kita bisa hidup dalam alam yang sejahtera. Selasa 11 November 2025, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Sydney, Australia dalam rangka kunjungan kenegaraan untuk pertemuan TTATT dengan Perdana Menteri Anthony Albanese. Selain itu juga untuk menghadiri upacara kenegaraan yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn. Adapun rangkaian agenda kunjungan kenegaraan Prabowo ke Sydney, Australia dalam waktu sehari itu fokus membahas kerjasama di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, pendidikan, dan kemitraan industri juga keamanan. Dalam kunjungan itu sejumlah kesepakatan berhasil diraih. Antara lain, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese secara resmi mengumumkan penyelesaian substansial perjanjian keamanan bilateral Indonesia-Australia dalam konferensi pers bersama di Sydney, Rabu 12 November 2025. Prabowo menegaskan bahwa perjanjian ini bukan sekedar langkah diplomatik, tetapi perwujudan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Prabowo juga turut menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat pemerintah Australia dalam kunjungan kenegaraan perdananya. Tidak hanya itu, Albanese menyebut perjanjian ini sebagai momen bersejarah yang menandai era baru kerjasama keamanan yang lebih komprehensif antar kedua negara. Albanese menjelaskan perjanjian ini memperkuat dasar kerjasama yang telah terjalin sebelumnya, termasuk perjanjian keamanan Kiting Soeharto pada tahun 1995, Taktat Lombok pada tahun 2006, dan perjanjian kerjasama pertahanan pada 2024. Selain itu, perjanjian ini juga mendorong konsultasi rutin di tingkat pemimpin dan menteri dalam merumuskan kebijakan bersama menghadapi tantangan keamanan regional. Penandatanganan resmi perjanjian dijadwalkan berlangsung di Indonesia pada Januari 2026 setelah melalui proses domestik di masing-masing negara. I think concluded an important agreement, an important treaty between Australia and Indonesia, committing ourselves to close cooperation in the defense and security field, and essentially reaffirming our determination to enhance our friendship and to, as partners, as close neighbors, our determination to maintain the best of relationship in order to enhance and guarantee the security of both our countries. Kamis 13 November 2025, Presiden Prabowo Subianto menetapkan surat pemberian rehabilitasi untuk dua guru SMA Negeri Luwu Utara, Rasnal dan Abdul Muiz Muharam imbas perkara dugaan kasus pungutan dana komite sekolah. Penandatanganan ini dilakukan Prabowo setibanya di tanah air dari kunjungan kerja ke Australia. Pemberian rehabilitasi dilandasi hak prerogatif Presiden pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden berwenang memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti,
amnesti dan abolisi. Prabowo mengatakan pemerintah mendapatkan informasi dan mendapatkan permohonan berjenjang dari masyarakat. Kedua guru tersebut juga dihadirkan untuk bertemu langsung dengan Prabowo, di mana Prabowo menghampiri mereka, bertegur sapa dan bersalaman hingga berfoto bersama. Prabowo juga langsung menandatangani berkas rehabilitasi yang berisikan pemulihan hak dan nama baik seseorang yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana setelah terbukti tidak bersalah atau setelah menjalani hukumannya. Sebelumnya, perkara ini mencuat bermula pada 5 tahun silam di Luwu Utara ketika kepala sekolah baru di SMA Negeri Luwu Utara menerima keluhan dari 10 guru honorer yang belum menerima gaji selama 10 bulan. Masalah utamanya, nama para guru tersebut belum terdaftar di Dapodik yang menjadi syarat pencairan dana BOS. Untuk mencari solusi, kepala sekolah bersama komite sekolah mengadakan pertemuan dan menyepakati pengumpulan dana sukarela sebesar Rp20.000 per orang tua siswa. Keluarga yang memiliki 2 anak hanya membayar sekali, sementara yang kurang mampu tidak diwajibkan berpartisipasi. Namun, kesepakatan tersebut kemudian menimbulkan masalah setelah sebuah LSM melaporkan ke polisi. 4 guru diperiksa dan 2 orang diantaranya yakni Rasnal dari SMA Negeri 3 Luwu Utara serta Abdul Muiz dari SMA Negeri 1 Luwu Utara ditetapkan sebagai tersangka. Berikut pernyataan Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Istana, Prasetyo Hadi. Kami, pemerintah, mendapatkan informasi dan mendapatkan permohonan yang secara berjenjang dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga legislatif dari tingkat provinsi, kemudian berkoordinasi ke DPR RI melalui Bapak Wakil Ketua DPR, dan kemudian kami selama 1 minggu terakhir ini berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Bapak Presiden, dan kemudian beliau mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada 2 orang guru dari SMA 1 Luwu Utara. Jumat 14 November 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Pernyataan itu disampaikan dalam jamuan makan malam kenegaraan bersama Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein beserta delegasi Kerajaan Hashemite Yordania di Istana Negara Jakarta. Diketahui situs resmi Kerajaan Yordania mencatat kunjungan Raja Abdullah II ke Indonesia sebagai bagian dari rangkaian tur Asia yang mencakup Pakistan, Singapura, Vietnam, dan Jepang. Lawatan itu berlangsung di tengah hubungan personal antara Raja Abdullah II dan Presiden Prabowo Subianto yang terjalin lama. Dalam pembukaan sambutannya, Prabowo menyatakan bahwa hubungan Indonesia dan Yordania bukan hanya hubungan diplomatik biasa, tetapi ikatan persaudaraan yang telah terjalin lebih dari 7 dekade. Prabowo menekankan bahwa kedua bangsa terus bersatu dalam solidaritas moral dan politik mendukung perjuangan rakyat Palestina. Di kesempatan yang sama, Prabowo juga kembali mengenang hubungan personalnya yang sangat melekat di memori ingatannya dengan Kerajaan Hashemite, juga persahabatan lama dengan Raja Abdullah II dan mendiang Raja Hussein. Prabowo menceritakan bagaimana Yordania membuka pintu dengan tulus ketika dirinya menghadapi masa sulit dalam perjalanan hidupnya pada 25 hingga 26 tahun silam. Prabowo menegaskan bahwa ikatan personal ini berperan penting dalam memperkuat hubungan strategis antara Indonesia, Yordania hingga saat ini. Ia menegaskan bahwa kedua negara bukan sekedar mitra, tetapi telah terjalin dalam ikatan persaudaraan dan kebersamaan yang kuat. Prabowo berharap agar hubungan Indonesia-Yordania terus tumbuh serta memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian global, termasuk perjuangan diplomatik untuk Palestina. Our relations are deeply rooted in our shared and unwavering brotherhood and friendship, and also in our continued solidarity with the struggle of the Palestinian people for their independence. As you know, I have a special emotional bond with the Hashemite Kingdom. About 25 years ago, 26 years ago, we were younger then, tremendously.
more fit. And I was experiencing, I think, one of my most difficult period of my career. And that was when I felt your friendship, your comradeship. I felt the friendship of your father, the late King Hussein. You offered me with open arms a great welcome. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 10 November 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam upacara penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional 2025 yang digelar di Istana Negara, Jakarta. Kegiatan tersebut menjadi agenda utama pemerintah pada peringatan Hari Pahlawan yang setiap tahun diisi dengan penghormatan kepada tokoh-tokoh berjasa bagi bangsa. Prosesi berlangsung hikmat sejak awal dengan seluruh peserta upacara diajak mengenang jasa para pahlawan yang telah berkontribusi bagi kemerdekaan dan kehormatan Indonesia. Suasana penghormatan ini menjadi penanda kuat komitmen pemerintah untuk terus menjaga nilai-nilai perjuangan. Tahun ini pemerintah menetapkan 10 tokoh sebagai pahlawan nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116/TK tahun 2025. Salah satunya adalah almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari Jawa Timur yang diakui atas kontribusinya dalam bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam. Penganugerahan tersebut tidak hanya menjadi bentuk penghormatan negara tetapi juga pengingat bagi masyarakat untuk melanjutkan semangat pengabdian para pahlawan dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan juga berkeadilan. Pada Rabu 12 November 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Percepatan Penurunan Stunting yang digelar di Kementerian Kesehatan Jakarta. Dalam forum tersebut, pemerintah memaparkan capaian penurunan prevalensi stunting nasional yang pada 2024 berhasil turun menjadi 19,8%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dinilai sebagai hasil kerja bersama lintas sektor di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto serta kesinambungan program yang telah dijalankan. Meski demikian, Wapres menegaskan bahwa upaya percepatan tetap harus diperkuat untuk mencapai target 14,2% pada 2029 dan 5% pada 2045. Dan alhamdulillah, ini atas arahan Bapak Presiden, kita berhasil menekan angka prevalensi stunting di 2024 menjadi 19,8%. Atau turun sebesar sebanyak 357.000 anak dibandingkan tahun 2023. Ini angkanya di bawah atau lebih baik dari proyeksi Bappenas yaitu 20,1%. Penurunan ini juga dibarengi dengan penurunan balita wasting, balita overweight, dan juga anemia pada ibu hamil. Rakornas juga menyoroti sejumlah daerah yang berhasil menurunkan prevalensi stunting di bawah angka nasional termasuk Jawa Barat dan Kabupaten Kelungkung di Bali. Penguatan komitmen daerah, pendampingan terpadu, dan inovasi program disebut sebagai faktor pendukung keberhasilan tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Wapres menyerahkan dana insentif fiskal atau DIF tahun yang berjalan 2025 kepada 10 pemerintah daerah termasuk Provinsi Sumatera Utara. DIF diberikan sebagai bentuk apresiasi atas capaian dan komitmen daerah dalam menurunkan angka stunting serta diharapkan dapat mempercepat penanganan stunting secara nasional. Pada Jumat 14 November 2025, siaran pers dari BPMI Setwapres yang kami terima menyebutkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming memberikan dukungan penuh terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto mengenai pemberian gelar pahlawan nasional tahun ini. Keputusan tersebut dinilai telah melalui proses pertimbangan yang ketat serta penilaian objektif oleh Dewan Tanda Kehormatan sehingga layak untuk dihormati dan diterima dengan bijak. Wapres menilai bahwa dinamika yang muncul belakangan ini terkait pemberian gelar pahlawan nasional perlu disikapi dengan dewasa.
dewasa. Ia memandang bahwa momentum ini justru dapat memperkuat rekonsiliasi, mempertegas semangat persatuan, serta menunjukkan kedewasaan bangsa dalam menghargai jasa para tokoh yang telah berkontribusi besar bagi Indonesia. Dengan demikian, Wapres mengajak seluruh pihak untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya dan menjadi penganugerahan gelar tersebut sebagai sarana memperkuat persatuan nasional. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Demikian tim liputan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia bersama saya Rama Pamungkas dan Rizky Rian Saputra. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.